kasih Tuhan Yesus. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Ya Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bahagia. Benar Tuhan, Engkaulah permata hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sanggup mengubah dan menguatkan kami Tuhan, dan menguat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah dan semakin bagimu. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan, menjadikanku indah, semakin indah, jadikanku indah, semakin jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hati kami Tuhan. Seluruh dunia pun tidak bisa menggantikan-Mu. Kami memerlukan Engkau Yesus. Kami butuh Engkau di setiap waktu, sepanjang umur hidup kami. Hari ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan, berbicara atas setiap kami. Singkapkan semua yang terselubung Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Allah yang mencari kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 25 sampai pasal 27. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Kejadian 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Alkitab berkata bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik dari semua hewan
yang diciptakan oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan paling cerdik dalam hal ini? Paling cerdik artinya paling banyak akal atau paling licik. Salah satu bukti kelicikan ular yang telah dicatat dalam Alkitab ialah membolak-balikan firman yang telah disampaikan Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam membujuk mereka untuk melanggar firman Tuhan. Hal tersebut dapat diperhatikan dalam kitab Kejadian 3 berikut. Yang pertama, firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16-17, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Lalu yang kedua dalam upaya iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Dalam Kejadian 3 ayat 1, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu yang kedua dalam Kejadian 3 ayat 4-5, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh Hawa dalam Kejadian 3 ayat 2-3, "Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Lalu Hawa terperdaya untuk mengambil dan memakan buah yang dimaksud. Akhirnya Hawa tergoda. Hawa mengambil buah terlarang tersebut, memakannya, dan memberikannya kepada Adam. Setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, terdapat minimal 2 tingkah laku baru berbeda yang ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, yakni malu dan merasa takut terhadap Tuhan. Rasa malu dan rasa takut ini yang menyebabkan mereka menarik diri dari persekutuan, ibadah, dan pengabdian mereka dari hadapan Tuhan. Upaya mereka untuk menyekat daun ara untuk menutupi perasaan memalukan itu ternyata bukan menjadi solusi yang dapat diandalkan. Karena Allah harus mengorbankan hewan, mengambil kulitnya, dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Tindakan ini adalah gambaran Yesus Kristus, yaitu sebagai anak domba, ke depan untuk menyucikan kesalahan manusia. Upaya kedua mereka yang mereka lakukan ialah bersembunyi di antara pohon-pohon yang terdapat di taman itu. Mereka berpikir dengan bersembunyi akan menyelesaikan persoalannya mereka dengan Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan manusia melakukan kesalahan. Jika dikonfirmasi, memiliki kecenderungan tabiat untuk menyembunyikan kesalahannya atau menutup-nutupi kesalahannya dan atau mencari alasan-alasan yang masuk akal untuk membela dirinya, walaupun telah nyata-nyata melakukan kesalahan. Inilah salah satu bentuk nyata dari dosa turunan atau dosa yang diwariskan Adam dan Hawa kepada setiap manusia yang perlu dikikis terus-menerus. Allah tidak membiarkan Adam dan Hawa tetap berada di tempat persembunyian yang menyebabkan mereka semakin terpuruk, rapuh, dan menyedihkan. Dalam keadaan seperti itulah Allah bergerak untuk mencari mereka dan berkata, "Di manakah engkau?" Bukankah Allah Maha Tahu? Mengapa Allah tidak langsung menyasar kesasaran untuk mengergap mereka? Allah telah mengetahui, bahkan Allah selalu mengetahui di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Jika demikian, mengapa Allah masih bertanya, "Di manakah engkau?" Karena sejatinya, pertanyaan "di manakah engkau" bukan untuk menyelidiki letak atau lokasi dan atau titik koordinat tempat mereka bersembunyi, tetapi pertanyaan untuk menyadarkan posisi Adam dan Hawa setelah melanggar firman Tuhan. Semestinya Adam dan Hawa menjawab Tuhan demikian, "Kami berada di sini Tuhan, di tempat yang tidak semestinya, tidak di tempat seperti sedia kala sebelum kami melanggar firman-Mu. Di sana ketika kami masih bersama Tuhan, tetapi di sini setelah lebih mendengar suara ular atau iblis."
Di sana kami bersama Tuhan, tetapi di sini kami serasa lebih dekat dengan ular beludak yang memiliki bisa mematikan." Setelah itu Tuhan menyampaikan pertanyaan turunan kepada mereka. Demikian, "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Semestinya Adam dan Hawa menjawab, "Iya Tuhan, aku memakannya. Aku bersalah dan aku mohon ampun." Tetapi jawaban mereka lebih cenderung mengarahkan kesalahan pada pihak lain. Adam mengarahkan kesalahan itu kepada Hawa dan Hawa mengarahkan kesalahan kepada ular. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, Allah telah merancang proses penyelamatan kepada mereka. Rancangan karya penyelamatan itu dapat dilihat dari konten Kejadian 3 ayat 15 yang menyatakan demikian. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya, walau setelah itu keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Uniknya, kepala keturunan ular akan diremukkan terlebih dahulu. Setelah tidak berdaya, barulah meremukkan tumit keturunan perempuan. Siapakah yang dimaksud dengan keturunan perempuan di dalam hal ini? Secara jelas, firman Tuhan ini menunjukkan kepada Yesus Kristus yang dilahirkan Maria. Maria mengandung karena dinaungi oleh Roh Kudus. Dialah satu-satunya keturunan perempuan di sepanjang zaman dan di berbagai tempat. Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Percaya kepadanya akan diselamatkan oleh kasih karunia-Nya yang besar. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami tahu Engkau selalu mencari kami ya Bapa. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, biarlah kehidupan kami di dunia ini Engkau yang mengaturnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.